Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru daripada cerita wayang. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengklik like, subscribe, serta komen dan memberikan komentar positif terhadap postingan-postingan kami. Kita akan menceritakan kelanjutan tentang para Pandawa yang selesai di dalam menjalani hukuman. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Setelah selesai penyerangan dari negara Astina ke negara Wirata, kemudian para Pandawa pun menampakkan dirinya. Para Pandawa yang selama ini menyamar di negara Wirata dan kemudian membantu di dalam mengusir penjajahan dari negara Astina. Setelah melakukan perundingan, kemudian Prabu Maswapati beserta para Pandawa pun memutuskan untuk mengutus Prabu Batara Kresna sebagai seorang duta ke negara Astina. Batara Kresna diminta untuk menyatakan bahwasanya para Pandawa ingin kembali mengambil negara Amarta. Para Pandawa sudah selesai di dalam menjalankan hukuman dan berhak atas negara Amarta kembali. Prabu Batara Kresna ditemani oleh Arya Setyaki dan mereka pun pergi menuju ke negara Astina memakai sebuah kereta kencana. Sementara Prabu Batara Kresna berunding dengan para Kurawa, Arya Setyaki menjaga kereta kencana tersebut yang ditemani oleh Burisrawa. Di negara Astina sendiri, Prabu Duryudana mengundang para sesepuh negara Astina. Di antaranya adalah sang ayah Prabu Dastarata dan Dewi Gandari. Tentu saja Resi Bisma dan Resi Dorna serta Patih Arya Sangkuni dan Arya Widura. Dan Prabu Duryudana pun mulai mengutarakan maksudnya. Prabu Duryudana ingin meminta pendapat kepada para sesepuh semua tentang hukuman para Pandawa yang sudah berakhir. Tentu saja nantinya para Pandawa akan datang dan meminta kembali negara Amarta dikembalikan. Tentu saja Prabu Duryudana memiliki pendapatnya sendiri, namun dia tidak mau melangkahi pendapat para sesepuh semuanya. Kemudian bertanya mulai dari sang ayah yaitu Prabu Dastarata, apa yang harus dia lakukan? Apakah harus mengembalikan negara Amarta ataukah tidak? Prabu Dastarata tentu saja berpendapat bahwa negara Amarta harus dikembalikan kepada para Pandawa, karena sejatinya negara Amarta adalah milik Pandawa yang didapatkan secara susah payah. Begitupun pendapat dari Dewi Gendari dan Resi Bisma, mereka pun semua setuju untuk mengembalikan negara Amarta. Namun pendapat lain berasal daripada Arya Sangkuni yang mengatakan bahwasannya negara Amarta adalah sejatinya hak milik para Kurawa dan tidak perlu dikembalikan. Di antara dua pendapat itu tentu saja Prabu Duryudana sudah memiliki pendapatnya sendiri. Di sebalik pertemuan itu tentu saja ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Prabu Duryudana dan Arya Sangkuni. Arya Sangkuni sudah menyiapkan pasukan yang begitu besar yang sedang berjaga di depan dan di samping keraton negara Astina. Dan ternyata Prabu Duryudana sudah mengetahui bahwasanya Prabu Batara Kresna sedang diutus menjadi duta dan akan datang tiba ke keraton negara Astina. Namun ketika mereka sedang berada di dalam obrolan, kemudian datanglah Prabu Batara Kresna. Prabu Batara Kresna datang sebagai utusan dan kemudian akan menyampaikan hal-hal yang akan dia sampaikan. Para tetua beserta Prabu Duryudana pun menyambut Prabu Batara Kresna dan mendengarkan apa yang akan dia sampaikan. Kresna menjelaskan bahwasanya kedatangannya kali ini adalah sebagai duta yang diutus oleh para Pandawa. Seketika kemudian Prabu Batara Kresna pun mengutarakan bahwasanya dia hendak menagih daripada negara Amarta yang telah dijanjikan oleh para Kurawa. Para Pandawa sudah selesai menyelesaikan hukuman dari para Pandawa dan sekarang hendak menagih kembali negara Amarta.
Namun kemudian jawaban yang sangat mengejutkan pun terdengar dari mulut Prabu Duryudana. Duryudana tidak mau menyerahkan negara Amarta kepada para Pandawa walaupun para Pandawa sudah melakukan hukuman. Banyak sekali alasan-alasan yang berkelit dari Prabu Duryudana yang artinya tidak mau menyerahkan negara Amarta kembali. Batara Kresna pun kemudian menyampaikan mandat dari Prabu Yudhistira bahwasanya apabila tidak diserahkan sepenuhnya maka tidak mengapa diserahkan setengahnya saja. Namun Prabu Duryudana tetap tidak mau menyerahkannya walau hanya setengahnya. Batara Kresna kemudian melanjutkan bagaimana kalau hanya 5 daerah saja. Namun Prabu Duryudana pun tetap tidak mau memberikan walaupun hanya 5 daerah, 5 rumah, bahkan setelapak tangan pun dia tidak mau menyerahkannya ke para Pandawa. Tentu saja perkataan dari Prabu Duryudana itu pun mengagetkan semua orang yang hadir di keraton negara Astina tersebut. Para bini sepuh khususnya sang ayah yaitu Prabu Dastarata mengingatkan kepada sang anak agar tidak serakah, namun sang anak tidak mendengarkannya. Bahkan perkataan dari Dewi Gandari dan Resi Bisma pun sudah tidak didengarkan lagi oleh Prabu Duryudana. Kemudian Kresna pun mengatakan akan terjadi sebuah perang saudara. Maka Duryudana pun menyanggupi bahwa terjadinya perang saudara tersebut dan akan ditanggapi dan bahkan akan menantang secara langsung kepada para Pandawa. Tentu saja Prabu Batara Kresna merasa sangat kaget disusul oleh semua bini sepuh yang hadir di keraton tersebut. Dengan terucapnya sebuah janji dan sebuah tantangan kepada para Pandawa, tentu saja perang Bharatayuda atau perang antara saudara ini resmi dimulai. Batara Kresna pun kemudian hendak pergi dengan membawa informasi tersebut dari negara Astina. Namun ketika Batara Kresna hendak keluar, kemudian Batara Kresna pun tiba-tiba saja dikepung oleh pasukan yang sudah disiapkan oleh para Kurawa, terutama Raden Setyaki yang kemudian disekap oleh Arya Burisrawa. Kemudian Prabu Batara Kresna pun terdesak melawan semua pasukan Kurawa yang melawan Prabu Batara Kresna. Para Kurawa berpendapat bahwasanya apabila Kresna dan Setyaki dibebaskan, tentu saja mereka akan berpihak ke para Pandawa dan akan menyulitkan mereka. Maka lebih baik dibunuh saja pada saat ini, dan kemudian mereka pun mendesak Setyaki dan Batara Kresna. Batara Kresna sangat kecewa dan tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh para Kurawa. Batara Kresna kemudian mengeluarkan sebuah ajian pamungkas yang merupakan andalan dari kewisnuan Batara Kresna. Batara Kresna mengeluarkan ajian Tiwikrama dan seketika kemudian tubuhnya pun membesar menjadi raksasa yang sangat besar. Kepala Batara Kresna ada di atas awan, sedangkan para Kurawa seperti titik-titik hitam di bawah kaki Batara Kresna. Namun seketika ketika Prabu Batara Kresna akan menghancurkan para Pandawa, kemudian aksinya itu dihentikan oleh Batara Narada. Batara Narada turun dari kahyangan demi menghentikan Tiwikrama dari Batara Kresna. Batara Narada menjelaskan bahwasanya para Kurawa bukan saatnya dihancurkan sekarang, adalah bagian para Pandawa yang akan menentukan perhitungan bagi siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kemudian atas bujukan tersebut kemudian Batara Kresna pun melepaskan ajian Tiwikramanya dan kembali seperti semula. Dengan begitu pertempuran antara Setyaki dengan Burisrawa dihentikan seketika dan Setyaki pun berjanji bahwasanya dia akan meneruskan pertarungan itu di Bharatayuda nanti. Begitupun dengan sumpah Burisrawa juga demikian. Begitulah teman-teman cerita tentang Batara Kresna yang menjadi duta untuk para Pandawa demi menagih janji para Kurawa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan berikan dukungan kepada channel ini untuk terus membuat konten-konten terbaru dengan mengklik tombol like, subscribe, serta komen, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Tetap saksikan terus konten terbaru di channel ini, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.